Lembaga Central Strategic and International Studies atau CSIS menunjukkan masyarakat merasa puas dengan kinerja 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Namun masyarakat masih berharap lebih dari kinerja pemerintahan, terutama dalam menutup lubang kesenjangan antara masyarakat kelas bawah dengan kelas menengah. Di sisi lain, upaya Presiden untuk meredam gejolak antar para pendukungnya dinilai juga cukup baik. Jokowi dinilai mampu untuk merangkul partai pendukungnya. Lalu seperti apa langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk mewujudkan harapan-harapan rakyat, terutama menyangkut pemenuhan ekonomi masyarakat? Apakah kemampuan merangkul partai pendukung ini dapat memompa semangat kinerja pemerintahan? Prime Time Talk Rapor 2 tahun Jokowi JK akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami, Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte dan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Selamat malam Mas Philips, selamat malam Mas Ahmad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Ya, kalau kita lihat, saya ke CSIS terlebih dahulu tentunya melakukan survei ini. Apa yang paling menarik dari hasil survei kali ini? Jadi survei ini kami lakukan bulan Agustus ya, ketika itu setelah reshuffle, dan kita ingin melihat sebetulnya seberapa optimis masyarakat terhadap reshuffle itu dan bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan memang dibandingkan dengan survei serupa yang kami lakukan tahun lalu, 2015, kelihatan ada peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi JK gitu. Jadi sekitar 66% menyatakan bahwa mereka puas dengan kinerja. Tapi kalau kita breakdown, memang di beberapa bidang, tentu yang paling tinggi bidang maritim, lalu ada infrastruktur dan lain-lain, itu tinggi tingkat kepuasannya. Namun di tingkat kepuasan di bidang ekonomi itu tidak setinggi tingkat kepuasan di bidang tetap ada kenaikan, tapi tidak setinggi. Dia masih 50-an% gitu. Dan ini menurut saya juga semacam peringatan juga bahwa di tengah kabar baik yang kita temukan dalam survei ini, ada soal ekonomi yang masyarakat itu merasakan langsung. Karena ekonomi ini kan berkait dengan apakah harga hari ini lebih mahal atau tidak dari yang sebelumnya, atau lebih mudah atau tidak menyekolahkan anak dan seterusnya. Ini masyarakat ternyata menaruh perhatian yang lebih pada soal ekonomi, sehingga mereka bisa lebih kritis walaupun tetap puas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira survei ini memperlihatkan konsolidasi kekuasaan Pak Jokowi yang relatif berhasil. Masyarakat sekarang menilai misalnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu masyarakat juga menilai bahwa kemampuan Pak Jokowi mengelola koalisi besar setelah sekarang Golkar dan PAN masuk, itu masyarakat yakin Pak Jokowi bisa mengelola koalisi besar, lalu bisa memimpin TNI dan Polri gitu. Dan saya kira ini kabar baik 2 tahun setelah waktu tahun pertama kita tahu sekali kegaduhan politik yang terjadi itu hampir tiap hari terjadi. Sekarang mungkin Pak Jokowi dan Pak JK ini bisa menjalankan program pembangunan relatif lebih tenang, karena dari sisi politik kekuasaannya sudah terkonsolidasi. Oke, jadi ada 2 catatan penting soal bidang-bidang yang perlu diperhatikan, terutama soal ekonomi dan kedua soal konsolidasi kekuasaan. Betul. Nah, kalau kita lihat dari pertama kita mungkin bahas tentang bidang ekonomi terlebih dahulu. Apa yang menyebabkan bidang ekonomi ini dinilai masih rendah oleh masyarakat? Ada beberapa yang menjadi catatan ya. Yang paling utama itu masyarakat merasa ada kesenjangan yang makin besar, dan ini sebetulnya mungkin terjadi bukan hanya terjadi di Indonesia hari ini, karena situasi ekonomi dunia ini memang melambat gitu. Yang kedua, masyarakat melihat bahwa kemungkinan akan sulit pemerintahan Pak Jokowi JK ini mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang seperti yang dicita-citakan ya, sekitar 6-7% gitu. Dan ini saya kira yang memperlihatkan bagaimana masyarakat menilai sulitnya situasi ekonomi hari ini. Walaupun ada aspek lain dalam survei itu, masyarakat ternyata merasa secara umum optimis terhadap masa depan Indonesia 5 tahun ke depan gitu. Dan ini yang menarik ya. Jadi bahwa secara ekonomi mereka melihat ada kesulitan, tetapi optimismenya tetap tinggi. Itu artinya apa? Dan kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi JK tinggi. Artinya apa? Trust-nya tinggi kepada Pak Jokowi JK, sehingga ini yang harus menurut saya modal sosial yang paling penting dari Pak Jokowi. Yang kedua, kepercayaan terhadap kesungguhan pemerintahan Pak Jokowi JK bekerja ini juga tinggi.
Dan ini saya kira sayang sekali kalau modal sosial ini tidak dimanfaatkan. Jadi figur dua pemimpin ini dirasakan mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat sehingga akhirnya kepuasannya tinggi. Saya ke Pak Ahmad dulu. Ini Mas Ahmad, kalau kita lihat tadi apakah PDIP juga merasakan hal yang sama, menilainya memang kedua tokoh ini dirasakan sudah cukup kuat saat ini sehingga akhirnya bisa mendapatkan nilai kepuasan yang tinggi dari masyarakat? Ya, pertama PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada CSIS ya, lembaga think tank Republik yang sudah berkaliber nasional dan internasional atas karyanya mensurvei tingkat kepuasan publik tentang pemerintahan Jokowi JK ini. Saya kira sebagai lembaga ilmiah temuannya ini dapat dijadikan referensi bukan hanya oleh PDI Perjuangan atau pemerintahan Jokowi, tapi juga bagi masyarakat umum tentang bagaimana kita melihat on the track atau tidaknya jalannya pemerintahan nasional di bawah pemerintahan Jokowi JK ini. Sehingga oleh karena itu tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi dan mengalami grafik yang trennya meningkat, karena dari apa yang saya pelajari survei CSIS tahun 2015 yang lalu, tingkat kepuasan tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi JK ini masih 50%. Ya. Sekarang sudah 66, berarti dia mengalami kenaikan sekitar 16%. Nah, yang menarik Valeria, dari tingkat kepuasan yang meningkat terhadap Presiden Jokowi juga diikuti dengan elektabilitas PDI Perjuangan yang juga meningkat, di mana tahun lalu tingkat elektabilitas PDI Perjuangan atas pertanyaan survei jika pemilu dilakukan hari ini itu adalah 32%. Hari ini elektabilitas PDI Perjuangan naik ke angka 34,6%, naik 2,6%. Ini saya kira publik berlaku fair ya terhadap PDI Perjuangan, karena awalnya kami cukup pesimis juga terhadap berbagai opini yang mengkondisikan kalau Presiden Jokowi ini sukses, dia tidak berbanding lurus dengan citra PDI Perjuangan, tapi kalau Pak Jokowi gagal memimpin, maka yang akan dikambing hitamkan PDI Perjuangan. Nah, hari ini rupanya seturut dengan semakin meningkatnya rasionalitas publik, rasionalitas masyarakat kita melihat realitas perpolitikan nasional. Saya kira dengan meningkatnya tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi kemudian diikuti dengan tingkat elektabilitas PDI Perjuangan yang naik di 34,6%, ini artinya publik berlaku fair, sehingga oleh karena itu ini akan menjadi cambuk bagi PDI Perjuangan untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki kinerja, dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, baik. Kita lanjut ke Mas Fitri terlebih dahulu. Ini kalau misalnya kita lihat tadi kan konsolidasinya sudah cukup baik dan bahkan tadi partai pendukung merasakan imbas positif juga dengan kehadiran dua tokoh ini. Nah, bagaimana dengan partai-partai yang baru ini? Apakah mereka juga mendapatkan hasil yang sama? Ya. Jadi memang ada satu aspek yang menarik, karena ketika reshuffle dilakukan tanggal 27 Juli, survei kami kan Agustus tanggal 8, jadi seminggu setelahnya, itu kelihatan bahwa partai lain yang menangguk keuntungan elektoral dari tindakan politiknya adalah Golkar, yaitu Golkar yang kemudian masuk dalam mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian macam-macam statement yang dilakukan ya, mendorong nanti 2019 dan lain-lain. Ternyata elektabilitasnya naik dibandingkan dengan survei kami tahun lalu gitu. Bahkan kenaikannya jauh lebih banyak daripada yang dialami oleh PDIP. Gitu. Dan ini sebetulnya mencerminkan dalam jangka pendek taktik politik Golkar itu berhasil. Dan kemudian saya kira Golkar punya kepentingan untuk menjaga ini, dan dia akan mendukung, menurut saya akan mendukung Pak Jokowi sampai selesai. Persoalan nanti dinamika politiknya berubah tentu akan terjadi menjelang pemilu yang berikutnya. Tetapi hari ini Golkar diuntungkan dengan keputusannya untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi JK. Walaupun secara politik tentu ada dinamika yang lain gitu. Mungkin ini catatan buat PDIP. Ya, boleh saya komentari. Nanti di komentari setelah jeda berikut ini kami akan kembali saja pemirsa tetap bersama kami.